Oke, bayangin deh, sebuah toko kue rumahan di desa yang tadinya cuma dikenal tetangga, tiba-tiba bisa dapat pesanan dari seluruh penjuru kota. Gimana caranya? Cuma modal ponsel. Yuk kita bedah kisah nyata dari Madinah Cakes di Jember dan lihat bagaimana transformasi digital yang kelihatannya sederhana ini ternyata dampaknya luar biasa. Nah, ini dia inti perubahannya. Dari yang tadinya cuma ngandelin pemasaran dari mulut ke mulut yang jangkauannya ya segitu-gitu aja. Sekarang jadi punya jangkauan pasar yang hampir nggak terbatas lewat online. Pergeseran ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi soal membuka peluang baru bagi jutaan usaha kecil di luar sana. Tapi sebelum kita nyelam lebih dalam ke cerita Madinah Cake, kita perlu paham dulu konteksnya. Seberapa besar sih sebetulnya peran usaha kecil kayak mereka di dalam perekonomian Indonesia? Ini penting supaya kita bisa lihat betapa berartinya kisah transformasi mereka. Jadi usaha kecil atau UMKM ini bukan cuma pelengkap, mereka itu tulang punggung ekonomi kita loh. Bayangin, kontribusinya itu sampai 61% dari PDB nasional. Gede banget kan? Dan gak cuma itu, lihat deh data ini. Dampaknya lebih gila lagi. UMKM ternyata menyerap hampir 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Artinya, nasib dan kesejahteraan jutaan orang itu ya bergantung pada maju atau mundurnya bisnis-bisnis kayak gini. Sayangnya, ada satu tantangan besar, kesenjangan digital. Masalah ini sering banget bikin bisnis-bisnis di pedesaan jadi ketinggalan. Mereka jadi susah dapat akses ke alat dan informasi yang sebenarnya mereka butuhkan banget untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, di tengah tantangan inilah cerita kita dimulai. Kenalan yuk sama Madinah Cake, sebuah usaha kue rumahan yang sederhana yang dijalankan dari dapur seorang ibu dengan penuh cinta dan semangat. Selama bertahun-tahun, cara mereka berbisnis itu ya benar-benar cara lama, sangat konvensional dan cuma ngandelin jaringan pelanggan yang ada di sekitar rumah mereka aja. Jadi kebayangkan, pasar mereka itu ya cuma sebatas tetangga, teman, atau orang yang kebetulan datang ke bazar lokal. Potensi mereka itu seakan-akan terkunci sama batas-batas fisik wilayah mereka. Tapi kemudian ada titik baliknya. Generasi yang lebih muda di keluarga itu, anak-anaknya, akhirnya turun tangan. Nah, ayo kita lihat gimana sentuhan digital dari mereka bisa membalikan keadaan. Kerennya, mereka nggak pakai cara yang ribet atau mahal. Nggak ada software canggih atau iklan berbayar. Mereka cuma mulai dari aplikasi media sosial gratisan yang emang udah mereka kuasai sehari-hari. Langkah pertamanya aja udah pinter banget. Mereka mengubah WhatsApp, aplikasi yang kita semua pakai, jadi semacam mesin penjualan. Mereka bikin katalog digital, terima pesanan langsung, bahkan promosi harian lewat status. Semuanya jadi gampang dan personal. Berikutnya, Instagram. Ini ibaratnya jadi etalase toko mereka, tapi versi digital. Mereka posting foto-foto kue yang bikin ngiler, video di balik layar, dan aktif balesin komentar. Audiens yang lebih luas jadi bisa lihat kualitas produk mereka. Dan yang terakhir, tentu saja TikTok. Nah, di sini mereka benar-benar bermain. Mereka bikin konten video yang seru, nunjukin proses bikin kue sambil ikutan tren yang lagi viral. Ini cara jitu mereka buat ngenalin brand ke anak-anak muda dan audiens yang benar-benar baru. Oke, jadi pertanyaannya, semua usaha ini berhasil nggak sih? Apa yang sebenarnya terjadi waktu toko roti tradisional ini akhirnya melek digital? Studi kasus ini benar-benar menjawab pertanyaan itu. Para peneliti melihat langsung data sebelum dan sesudah Madinah Cake pakai strategi digital. Jadi ini bukan sekedar asumsi, tapi berdasarkan fakta. Grafik ini nunjukin perubahan paling drastisnya dengan jelas banget. Lihat deh jangkauan pasar mereka itu literally meledak. Dari yang tadinya cuma di sekitar desa, sekarang bisa sampai ke kota-kota lain di seluruh wilayah. Lompatannya jauh banget. Jadi hasilnya gimana? Wow, dampaknya kelihatan banget. Jangkauan pasar yang lebih luas artinya pesanan datang dari mana-mana, bahkan dari luar kota. Pendapatan keluarga jadi meningkat drastis dan biaya pemasarannya malah jadi lebih murah. Keren kan? Nah, cerita Madinah Cake ini bukan cuma kisah sukses yang inspiratif aja ya. Ini juga kayak ngasih kita peta jalan. Ada pelajaran berharga, sekaligus ngingetin kita soal tantangan-tantangan nyata yang pasti ada. Eits, tapi jangan salah, perjalanannya nggak selalu mulus. Mereka juga menghadapi kesulitan yang biasa dialami usaha kecil. Contohnya, gimana caranya bagi waktu antara produksi kue, ngelayanin pelanggan, sambil harus mikirin dan bikin konten buat media sosial tiap hari. Itu nggak gampang. Jadi, dari semua ini, intinya ada 3 hal super simple yang bisa kita semua pelajari. 1, mulai aja dari yang sederhana. Nggak usah mikirin budget gede, pakai aja aplikasi gratisan yang udah biasa dipakai. 2,
Manfaatkan kekuatan keluarga, ajak yang lebih muda dan ngerti digital. Dan 3, yang paling penting, konsisten, terus posting biar audiens ingat terus sama kita. Kisah Madinah Cake ini jadi bukti nyata kan kalau transformasi besar itu nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar atau mahal. Justru bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dan sederhana. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira di sekitar kita, di komunitas Anda, ada berapa banyak lagi sih potensi luar biasa yang sebenarnya cuma butuh sedikit sentuhan digital untuk bisa meledak?